Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita, karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda ditakdirkan menemukan channel ini pun juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendaknya kita tidak bisa apa-apa. Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu para pemirsa semuanya yang sedang membutuhkan amalan atau doa-doa khusus untuk hajat-hajat tertentu. Semoga dengan wasilah amalan atau doa yang ada di channel ini, doa-doanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda mengalami kesusahan, banyak hutang, banyak masalah, jangan bersedih. Anda masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha menyayangimu. Kuatkan iman Anda dan jangan berputus asa. Yakinkan hati Anda bahwa Allah Maha Berkuasa, Maha segala-galanya. Allah akan menyelesaikan masalah-masalah yang Anda alami. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala memberi ujian sesuai kemampuan hambanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam kesulitan hidup ini, kesusahan yang kita alami, sesungguhnya Allah sangat merindukan suara doa-doa kita, merindukan kita untuk selalu mendekat kepadanya. Dengan kita diberi ujian-ujian hidup ini, tidak lain supaya kita mau berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mau berdoa ialah orang yang sombong, yang seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya untuk berdoa dan akan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka dari itu, dengan merujuk ayat tersebut, kami tak bosan-bosannya mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pemirsa semuanya yang setia menyimak kajian-kajian keutamaan doa di channel ini. Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, rizki yang melimpah ruah. Yang sedang mempunyai amanah atau hutang, semoga secepatnya bisa melunasi. Dan yang paling penting dalam hidup ini, semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah.
Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan dengan doa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya di dalam berdoa terdapat waktu yang mustajab dan terdapat pula pendorong doa-doa kita supaya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu melakukan amalan-amalan khusus atau wirid-wirid khusus supaya doa-doa kita, apa yang kita inginkan segera terwujud. Semoga dengan wasilah atau perantara amalan atau doa yang akan kami bagikan ini nanti, Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan segera mengijabah doa-doa kita, dan hajat dan keinginan kita bisa segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan atau keistimewaan Asmaul Husna yang berbunyi Al-Baqi. Al-Baqi ini terdapat pada Asmaul Husna yang berurutan pada nomor 96, yang mana kita mengetahui Asmaul Husna yang jumlahnya sebanyak 99, yang mana Asmaul Husna tersebut masing-masing mempunyai khasiat atau keistimewaan yang sangat luar biasa, dunia maupun akhirat. Apabila para pemirsa yang mempunyai profesi sebagai pedagang, supaya dagangannya tetap stabil dan berkembang, tidak mudah bangkrut, maka Anda bisa mengamalkan Asmaul Husna yang berbunyi Al-Baqi ini. Begitu juga apabila para pemirsa mempunyai kedudukan atau pangkat, atau seperti halnya lurah atau kepala desa atau apapun itu yang berpangkat, supaya tidak mudah tergeser kedudukannya, Anda bisa mengamalkan Asmaul Husna Al-Baqi ini. Al-Baqi ini diamalkan setiap pagi dan sore, yaitu dengan tata cara membaca Asma Ya Baqi sebanyak 100 kali setelah sholat subuh atau setelah sholat duha sekitar jam 7, dan ketika sore setelah sholat asar atau sholat maghrib sebanyak 100 kali. Dalam keterangannya, Asma Al-Baqi yang berarti yang maha kekal ini, khasiatnya barang siapa yang mengamalkan asma ini secara rutin, yakni membaca Ya Baqi sebanyak 100 kali setiap pagi dan sore, insya Allah apabila ia mempunyai kedudukan, maka kedudukannya tidak akan mudah tergeser. Apabila ia menjadi seorang pedagang, maka tidak akan mudah bangkrut.
dan cepat berkembang berkat pertolongan Allah dengan wasilah membaca Ya Baqi ini. Demikian wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.